Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Clara Ritonang dengan NIM 7191143008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan atau inti materi dari yang telah saya pelajari selama satu semester ini dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Retail dengan dosen pengampu Ibu Aurora Elise Putriku, SEMSI. Nah, jadi dalam mempelajari manajemen bisnis retail ini ada beberapa topik yang telah kami bahas, yaitu yang pertama mulai dari pengertian perilaku konsumen, yang kedua bagaimana penerapan strategi pemasaran yang baik, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, yang berikutnya itu bagaimana pengelolaan barang dagang bisnis retail, yang berikutnya itu bagaimana strategi penetapan harga di bisnis retail, yang berikutnya itu ada kegiatan manajemen operasional bisnis retail, yang berikutnya itu bagaimana peluang pemasaran bisnis retail, dan yang terakhir bagaimana mengembangkan marketing mix atau buaran pemasaran di bisnis retail. Nah, jadi yang pertama itu perilaku konsumen. Nah, konsumen ini berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang secara harafiahnya itu adalah pembeli. Nah, perilaku konsumen itu adalah suatu hal yang dinamis yang mencakup suatu hubungan interaktif antara efektif dan kognitif, perilaku, dan lingkungan. Nah, dalam batasan ini, perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk. Nah, menurut Wells dan Franke, motivasi itu adalah sebagai titik awal dari semua perilaku konsumen, yang merupakan proses dari seseorang untuk mewujudkan kebutuhannya, serta mulai melakukan kegiatan untuk memperoleh kepuasan. Dengan demikian, jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap sebuah produk atau objek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku, menguasai atau mengkonsumsi produk tersebut. Sebaliknya, jika motivasinya rendah, maka dia akan mencoba untuk menghindari produk atau objek tersebut. Jadi implikasinya dalam pemasaran adalah kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasar itu tergantung oleh motivasi dari dirinya sendiri. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi konsumen ini untuk melakukan pembelian, yaitu yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada pelayanan, dan yang keempat itu tergantung lokasi. Nah, dalam meningkatkan bisnisnya, setiap perusahaan baik retail harus tetap menerapkan strategi pemasaran yang baik, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting atau segmen pasar ini adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau boran pemasaran yang berbeda, dengan tujuan untuk membentuk kelompok pasar yang homogen. Nah, segmen pasar ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada segmentasi geografis, demografis, geodemografis, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada targeting atau penentuan target, yang artinya memilih suatu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Retail harus menetapkan satu atau beberapa segmen yang akan dilayani. Nah, yang ketiga itu ada penentuan posisi atau positioning, yang merupakan suatu strategi untuk menempatkan atau memposisikan produk dalam benak konsumen dengan tujuan untuk membentuk citra perusahaan. Nah, sebuah retail itu harus mampu mengelola barang dagangannya dengan baik, supaya untuk mempresentasikan atau menampilkan produk atau barang dagangannya dengan tujuan untuk memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Nah, dengan mengelola barang atau stok, maka retailer dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa kehabisan stok atau membawa kelebihan pasokan. Nah, selain itu juga dapat menjaga agar retail tidak mengalami kehabisan persediaan yang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Jadi, tantangan dalam berjualan retail ini adalah bagaimana menerapkan strategi penetapan harga, di mana harga menjadi faktor yang paling utama yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Nah, keputusan penetapan harga ini dipengaruhi oleh sederet kekuatan lingkungan dan persaingan yang sangat kompleks. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh retail untuk menentukan harga jual suatu produknya, yaitu dengan cara strategi penetapan harga berdasarkan biaya, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan, strategi penetapan harga berdasarkan persaingan.
Nah, selain itu, ada juga beberapa pelaku usaha yang menerapkan kebijakan strategi diskriminasi harga, yang dimana penjual membebankan harga pada barang dan jasa yang sama, pada kualitas yang sama, namun pada konsumen yang berbeda. Nah, dengan tujuan untuk mencetak profit dengan angka yang lebih tinggi. Nah, strategi pendiskriminasi ini dapat berupa markdown, kupon, harga, rabat, harga bundle, harga unit pengganda, dan harga variabel. Nah, operasi retail itu adalah bidang yang mempelajari semua mekanisme untuk menjaga toko berfungsi dengan baik. Ini mencakup kegiatan yang luas, mulai dari manajemen karyawan, hingga logistik, tata letak toko, persediaan, produk, dan harga. Nah, kegiatan operasional toko retail ini merupakan manajemen yang terkait dengan masalah efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan dalam memuaskan pelanggan, karyawan, maupun pihak manajemen. Nah, efisiensi dan efektivitas operasional manajemen retail akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan yang diambil oleh retail dalam memuaskan banyak pihak, yaitu pelanggan, karyawan, manajemen, maupun pemilik modal. Nah, cara retail dalam menjalankan operasional bisnis retail akan memiliki dampak terhadap penjualan dan pada akhirnya berdampak pula terhadap keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan retail. Jadi peluang pemasaran itu adalah peluang bagi peritel untuk meningkatkan penjualan dan sekaligus laba dengan cara yang secara umum untuk memuaskan konsumen. Nah, analisis lingkungan pasar retail yaitu pasar berupa masyarakat dan pesaing yang dikaji dengan menggunakan metode SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan yang populer akan menghasilkan pengamatan yang akurat tentang peluang-peluang pasar atau pemasaran. Jadi biasanya peritel sebagai perusahaan dalam upaya meningkatkan penjualan melakukan promosi yang gencar, menambahkan produk baru, membuka gerai baru, menaikkan harga atau menekan biaya atau cara-cara lain seperti merenovasi gerai. Nah, peluang pemasaran ini mendasarkan pada informasi pasar. Informasi pasar yang penting itu adalah tentang besaran permintaan atau besaran pasar. Besaran pasar ini merujuk pada total penjualan seluruh peritel dalam 1 tahun. Jadi peluang pemasaran itu dapat muncul dari kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Nah, yang terakhir, secara umum bauran pemasaran retail itu adalah satu kombinasi faktor-faktor yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, konsep bauran pemasaran itu terdiri dari 4P, yaitu produk, yang kedua itu price atau harga, yang ketiga itu place atau tempat, dan yang keempat itu ada promotion atau promosi. Sementara menurut Boom dan Bittner menambah dalam bisnis jasa menjadi 3, yaitu ada people atau orang, physical evidence, dan proses. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan konsep bauran pemasaran marketing mix ini untuk produk jasa menjadi 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Nah, akan tetapi dalam prakteknya seringkali ditemui suatu dilema yang dihadapi oleh para marketer, yaitu bagaimana cara mengembangkan bauran pemasaran retail yang tidak hanya efektif memenuhi target pasar, tetapi juga membangun komitmen dan loyalitas pelanggan. Nah, Hare dan McDaniel mengungkapkan ada beberapa elemen dalam retail marketing mix, yaitu ada merchandise, pricing, location, retail service, promotion, dan store atmosphere. Nah, dengan adanya elemen dalam marketing mix ini, maka dapat dianalisa produk seperti apa yang sekarang diinginkan oleh konsumen, sehingga dalam pembuatan produk nanti dapat menimbulkan keputusan pembelian oleh konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, baik, sekian yang bisa dapat saya simpulkan dalam pembelajaran manajemen bisnis retail ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang baru bagi teman-teman yang mendengar atau melihat video ini. Jadi, mempelajari manajemen bisnis retail itu sangat menyenangkan karena kita dapat berkaitan langsung tentang bagaimana kenyataan yang telah kita lihat di sekitar kita.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya ucapkan terima kasih.